What? What is this? Di awal film terlihat sebuah kota bernama Groovingham. Seluruh penduduk kota menantikan kedatangan seorang wizard kerajaan yang bernama Green untuk pertama kalinya. Green datang bersama dengan istrinya yaitu Mary ke Groovingham. Sesampainya di kota itu, Green disambut nih oleh para penduduk kota. Sambil berjalan menuju ke kerajaan, Green melakukan aksi sihirnya kepada seekor keledai. Dia berhasil membuat hewan itu bergembira melakukan pekerjaannya. Hal ini membuat seisi kota juga ingin diberikan sihir bahagia itu. Alhasil wizard itu memberikannya dengan senang hati. Namun sayangnya sihir bahagia itu justru membuat Green dalam masalah serius, sehingga seluruh pasukan kerajaan diperintahkan untuk menangkap Green. Beruntungnya Mary sempat menyelamatkan Green dan mereka berhasil melarikan diri. Singkat cerita, mereka bersembunyi di sebuah gua untuk sementara waktu. Di sana Green sempat kesal dan bingung karena dia hanya ingin membuat orang-orang bahagia. Perdebatan itu terhenti ketika Green tidak sengaja menendang batu dan mengenai sebuah telur naga. Alhasil mereka berencana untuk memelihara naga tersebut. Setelah itu Mary akan pergi nih mencari persediaan makanan dan meninggalkan Green bersama bayi naga itu. Sialnya Mary tertangkap oleh pasukan kerajaan dan divonis sebagai penjahat karena telah membantu Green. Akhirnya wanita itu harus diusir dari negeri itu menuju ke dimensi lain yang berbeda dunia dengan Groovingham, yaitu ke Londra di tahun 1970. Namun sayangnya lagi nih, Mary tidak dapat kembali ke dunianya dan terjebak di sana. Sementara itu, Green dan naga kecilnya yang bernama Dingo tengah menunggu Mary yang tidak kunjung datang. Hal ini membuat Green sangat sedih dan beranggapan bahwa Mary telah meninggalkan dirinya. Ternyata semua itu adalah sebuah cerita pengantar tidur yang sedang dibacakan oleh seorang nenek kepada cucunya yang bernama Terry. Di sisi lain, di sebuah taman bermain bernama Groovyland, nenek dan Terry sedang asik bermain bersama di taman itu. Ternyata semua kebahagiaan tersebut merupakan ingatan dari Terry pada masa kecilnya bersama sang nenek. Kini Terry mengalami kesulitan untuk mengelola taman bermain Groovyland yang merupakan peninggalan dari sang nenek. Bahkan bisnis ini pun sudah tidak bisa tertolong lagi karena Terry terancam harus menutup Groovyland ini sebab biaya sewanya sudah menunggak. Dia hanya bisa terduduk di sebuah kereta kuno milik neneknya. Namun tanpa ia sengaja, Terry menemukan sebuah pengait aneh yang keluar dari laci kereta tersebut. Lalu Terry berusaha untuk memasukkan pengait itu ke lubang yang ada di bagian luar kereta. Dengan cepat Terry langsung memutarnya dan setelah itu suatu keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja kereta kuno itu berubah menjadi seperti dulu. Dan dengan cepat kereta itu membawa Terry pergi ke dunia di mana neneknya dulu tinggal, yaitu ke Groovingham. Setibanya di sana, Terry merasa sangat kaget dan benar-benar terkejut karena semua yang dia lihat sama seperti yang diceritakan dalam dongeng neneknya. Alhasil dia berencana untuk kembali ke dunianya dengan menaiki kereta terbang, sekalipun dia tidak tahu caranya untuk kembali. Sementara itu, Green berhasil melarikan diri dari penjara kerajaan bersama para pasukannya yang bernama Grumpus. Dia berencana ingin membalaskan dendamnya kepada sang raja. Namun sialnya raja sudah lama tiada. Hal ini membuat Green kesal. Namun tanpa disengaja dia menemukan selebaran yang berisikan tentang penobatan sang putri raja. Alhasil rencana untuk balas dendam kepada raja itu berubah target menjadi kepada putri raja. Dengan cepat Green memanggil Dingo nih dan bersama pasukannya untuk segera pergi dan melancarkan rencana jahatnya. Saat ini semua penduduk tengah menantikan acara penobatan sang putri menjadi ratu di Groovingham. Namun sayangnya Putri Dawn sepertinya tidak begitu tertarik untuk menjadi ratu. Justru dia menginginkan kehidupan bersama sang pangeran impiannya. Ketika para dayang tengah mempersiapkan sang putri, Green yang sekarang berganti nama menjadi Gram datang. Kedatangannya membawa malapetaka bagi seluruh kota. Gram datang untuk membalaskan dendamnya kepada sang raja yang menurutnya sangat egois. Dengan penuh kekesalan, Gram menembakkan sihir kesuraman kepada setiap orang.
Berbeda dengan Terry nih, sudah ketiga kalinya dia berusaha untuk pulang ke dunianya, tetapi selalu gagal dan mendarat di tempat yang sama. Sementara itu sang putri tengah dibawa menuju ke tempat persembunyiannya supaya dia tidak terkena sihir dari Gram. Benar aja seluruh kerajaan sudah dipenuhi oleh sihir dari Gram. Di sisi lain Terry masih berusaha untuk pergi dari dunia ini. Tidak lama kemudian datanglah seekor babi kecil ke tempatnya. Lalu babi kecil itu berusaha untuk mengajak Terry supaya mengikuti dirinya. Awalnya Terry menolak, namun pada akhirnya dia terpaksa mengikuti babi kecil itu. Babi kecil itu terus menggiring Terry untuk memasuki kerajaan Grovingham. Selama perjalanan, Terry merasa ada yang tidak beres dengan kota itu karena semua orang terlihat suram dan tidak bahagia. Namun dia harus tetap mengejar babi kecil itu sebab hewan itu telah membawa pengait kereta terbangnya. Kemudian babi kecil itu merupakan hewan peliharaan milik Putri Dawn. Dan babi kecil itu berhasil membawa Terry masuk ke rumah milik sang putri. Dan berakhir mereka bertemu di sana sebab sang putri sudah keluar dari persembunyiannya. Pertemuan pertama mereka terkesan mendadak. Namun Dawn menceritakan semua yang terjadi di kotanya kepada Terry. Setelah itu mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sementara itu Gram dan pasukannya kini tengah mencari keberadaan Dawn. Bahkan Gram akan segera menuju ke kediaman sang putri. Namun sayangnya semua itu harus tertunda karena Dingo terjebak di depan pintu kastil. Berbeda dengan kedua anak muda ini, Dawn tengah mengajak Terry untuk bertemu dengan konselor kerajaan. Mereka ingin segera pergi menuju ke tempat bernama Oracle. Namun sayangnya semua keinginan Dawn itu harus terputus karena kondisi dari para pelayannya termasuk konselor itu. Saat ini mereka sedang dalam kondisi terkena sihir kesuraman dari Gram sehingga membuat mereka tidak ingin membantu Dawn. Namun Terry terus saja mengatakan bahwa dia ingin segera pulang ke dunianya hingga dia melihat Green yang sekarang sudah berubah menjadi Gram. Singkat cerita, Terry dan Dawn berencana untuk mencari peta terlebih dahulu menuju ke Oracle. Hal ini sangat sulit dilakukan karena di kastil ini banyak sekali pintu yang Dawn tidak tahu isinya apa saja. Ketika mereka sedang memeriksa satu persatu pintu, tiba-tiba saja para Grumpis datang dan mengejar mereka, bahkan menghujani mereka dengan panah-panah. Akhirnya mereka berhasil menemukan ruang peta. Lalu mereka disambut oleh penjaga ruangan itu yang merupakan sebuah peta. Singkat cerita mereka meminta penjaga itu untuk mencari peta Oracle. Namun sialnya penjaga itu menolak karena alasan yang di luar nalar. Namun sayangnya lagi mereka belum menemukan peta Oracle itu, tapi mereka justru kedatangan Gram beserta para pasukannya. Penjahat itu berusaha untuk mengejar mereka. Kini Terry, Dawn, Bib, dan satu ekor burung terbang berlari dari para penjahat itu. Akhirnya mereka berhasil kabur dan keluar dari kastil. Setelah itu burung robot yang bernama GPS ini bertanya tentang tujuan mereka selanjutnya. Di situ Dawn langsung mengatakan soal peta menuju ke Oracle. Beruntungnya GPS tahu nih arahnya. Kemudian mereka langsung pergi menuju ke Oracle. Ternyata Oracle adalah sebuah tempat seperti tumpukan batu-batu yang mirip dengan Stonehenge. Hal ini membuat Terry bertanya-tanya soal Oracle ini. Namun suatu keajaiban terjadi pada batu-batu tersebut. Mereka terlihat seperti tengah terangkat dengan sendirinya dan membentuk sebuah monster baru dengan mata satu. Monster batu itu adalah Oracle sendiri. Dia merupakan seorang cenayang yang bisa melihat masa depan. Alhasil Oracle memberitahukan caranya kepada mereka, di mana mereka harus pergi ke Gua Anggrek untuk menemukan kunci kristal supaya bisa mengangkat sihir Gram. Namun sayangnya semua informasi itu juga didengar oleh Gram, sehingga penjahat itu akan menggagalkan rencana mereka dengan cara menghancurkan kunci kristal itu. Sehingga Terry, Dawn, dan juga Bib harus lari dengan cepat. Namun sayangnya Dawn berhasil ditangkap oleh Gram. Alhasil Terry tidak bisa membiarkannya begitu saja dan dia berusaha untuk menolong Dawn. Akhirnya Terry berhasil menyelamatkan Dawn. Setelah itu mereka berencana untuk membuat sebuah camp supaya mereka bisa beristirahat pada malam ini. Sebelum tidur, Dawn meminta Terry untuk dibacakan sebuah dongeng. Alhasil Terry menceritakan sedikit dongeng miliknya. Namun di akhir cerita, Terry sedikit tidak setuju nih tentang happily ever after, karena kenyataan lebih buruk dari sekedar hidup bahagia selamanya.
Namun berbeda dengan Dawn yang mempercayai itu sendiri. Siang harinya mereka sudah sampai nih di sebuah tempat yang dipenuhi oleh balon-balon. Kedatangan mereka ke sini untuk memperbaiki balon yang membuat kereta terbang milik neneknya Terry bisa mengudara. Singkat cerita, para balon di sana menyambut mereka dengan baik. Namun sayangnya pesta sambutan di kafe ini justru memperlambat waktu mereka untuk segera pergi mengambil kunci kristal itu. Hal ini membuat Terry tidak bisa tinggal diam dan membiarkan Dawn seperti ini. Buruknya lagi Graham berhasil mengejar mereka hingga ke tempat ini. Graham dan para pasukannya benar-benar membuat kekacauan di kota balon. Namun para balon tidak membiarkannya begitu saja. Mereka juga melakukan penyerangan. Bahkan Terry juga ikut membantu para balon nih untuk melawan Graham. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Graham dan pasukannya. Alhasil mereka segera memperbaiki kereta terbang itu. Namun sayangnya Graham tidak membiarkan mereka begitu saja. Sebagai serangan terakhirnya sebelum dia terjatuh, dia menembaki Terry, Bip, Dawn dan juga GPS dengan sihir kesuramannya. Namun sayangnya sihir itu berhasil mengenai Dawn dan membuatnya menjadi penuh kesuraman. Terry sangat khawatir nih dan meminta GPS untuk segera menemukan seorang dokter bagi Dawn. Akhirnya GPS memberitahu Terry lokasi itu harus melewati hutan pohon Natal yang sangat berbahaya. Tanpa peduli lagi, Terry dan kawan-kawan langsung bergegas ke sana. Saat ini mereka sudah sampai di dataran penuh salju yang dihujani oleh salju. Perjalanan mereka tidak berlangsung mulus karena penjaga tempat ini berhasil menangkap mereka. Bahkan bukan hanya Terry dan kawan-kawan saja, Graham dan pasukannya juga ikut tertangkap. Mereka akan dijadikan ornamen pohon Natal untuk selamanya. Di situ Bip juga bernasib sama nih. Dia akan segera dipanggang oleh para penjaga hutan Natal. Dengan pintar Terry berhasil menghentikan pemanggangan Bip dan juga mereka terbebas dari ikatan. Yang mana mereka masih harus berpura-pura menjadi para petualang yang menantikan Natal dan menyelamatkan Natal dari bahaya. Akhirnya mereka sampai di tempat dokter itu. Dengan cepat sang dokter memeriksa Dawn dengan cara yang unik. Setelah itu dia mendiagnosa apa yang diderita oleh Dawn dan juga memberikan saran terbaik kepada Terry. Namun saran-saran itu sepertinya tidak begitu bagus bagi Terry, yaitu memberikan ciuman untuk Dawn di waktu fajar. Namun sebelum dia melakukannya, Terry sempat mengurungkan niatnya dan tanpa sengaja mengatakan sebuah mantra, yaitu chop chop. Chop chop. Mantra itu berhasil mengembalikan Dawn seperti semula. Setelah itu mereka saling berbicara nih. Namun Terry belum menyadari soal mantra chop chop yang bisa mematahkan sihir Graham. Buruknya lagi, hubungan pertemanan Terry dan juga Dawn sepertinya sedang bermasalah. Sebab Terry yang tidak pernah percaya soal hidup bahagia selamanya, yang bertentangan dengan Dawn. Hal ini membuat Dawn marah dan meminta Terry dan kawan-kawan meninggalkannya sendirian di tempat itu. Sementara itu Terry, Bip dan juga GPS melanjutkan perjalanan untuk mencapai Goa Anggrek. Sayangnya sesampai di sana, penghuni Goa Anggrek itu mengusir Terry karena dia bukanlah seorang wizard. Sebab hanya seorang wizard sajalah yang bisa memasuki Goa Anggrek ini. Namun sayangnya lagi, Terry justru bertemu dengan Graham, sehingga dia berhasil terkena sihir tidur oleh Graham. Singkat cerita, Graham beserta pasukannya datang ke Goa Anggrek. Dia mendengar dari para penghuni itu bahwa hanya seorang wizard yang boleh memasuki Goa Anggrek. Alhasil dengan penuh kebanggaan Graham senang karena hanya dialah satu-satunya wizard yang tersisa di dunia ini. Dengan cepat Graham langsung dibawa masuk oleh penghuni gua. Sementara itu Bip berhasil kabur dari Graham dan dia tengah kembali untuk bertemu dengan Dawn pemiliknya. Beruntungnya Bip dapat mencapai Dawn dan dia juga memberitahu Dawn bahwa Terry sedang dalam masalah. Di situ Bip berusaha untuk menceritakan semua yang terjadi tentang Graham yang membuat masalah dengan Terry. Semua cerita Bip membuat Dawn sangat membara untuk dapat menolong Terry. Sesampai di sana, Dawn langsung memberikan ciuman kepada Terry supaya dia bisa terlepas dari mantra sihir Graham. Beruntungnya ciuman itu berhasil membuat Terry kembali normal. Setelah itu mereka kedatangan Graham yang secara tidak sengaja terlempar dari gua anggrek. Dia sangat kaget melihat Dawn dan Terry yang terlihat bebas dari sihirnya. Dan Graham juga sangat kaget bahwa di dalam gua itu dia tidak menemukan kunci kristalnya. Sialnya Terry harus ketahuan nih karena dialah yang mengambil kunci kristal itu tanpa sepengetahuan siapapun. Hal ini berhasil membuat Graham sangat kesal dan berusaha untuk mengejar mereka. Namun sayangnya mereka berhasil tertangkap oleh Graham dan para pasukannya. Saat ini mereka tengah terpenjara di penjara kerajaan. Mereka terlihat putus asa, ditambah para penduduk yang terus menyorakan ketidaksukaan mereka pada Dawn. Di situ Terry juga sedang berusaha untuk membuka pintu penjara ini sekalipun gagal.
Sementara mereka terjebak di sini, Dawn sempat bertanya-tanya soal cara Terry mendapatkan kunci kristal itu. Singkat cerita, Terry menceritakannya dan membuat Dawn bertanya-tanya sebab gua anggrek itu hanya bisa memberi izin kepada wizard. Itu berarti Terry adalah seorang wizard. Lalu tanpa disengaja Terry berhasil mengatakan sihir Chop-Chop. Hal ini membuat mereka berdua sangat senang. Dengan cepat Terry berusaha mengucapkan mantra pada pintu, namun tidak berhasil. Justru berkat hidup Pip lah yang bisa mengeluarkan mereka dari penjara itu. Sementara itu Gram tengah membuat kunci kristal kehilangan kekuatannya, namun Terry dan Dawn berusaha menghentikannya. Sayangnya mereka terlambat nih, dan mereka harus terlibat pertarungan melawan Gram dan pasukannya. Setelah mereka berhasil mengalahkan Gram, kini saatnya mereka berpisah karena tujuan mereka berbeda. Namun semua yang dialami oleh Dawn berhasil membuatnya mengerti dan menjadi lebih dewasa. Alhasil dia merelakan Terry pergi nih. Ketika Dawn merelakan Terry pergi, semua kerumunan tengah datang untuk membawa Dawn. Hal ini membuat Terry sangat khawatir soal keselamatan putri itu. Namun suatu keajaiban terjadi nih pada kunci kristal tersebut. Akhirnya semua kembali dengan normal dan berakhir bahagia. Tapi tidak dengan Gram yang sepertinya tidak suka dengan akhir ini. Singkat cerita, kereta terbang itu sepertinya sudah akan siap untuk meluncur menuju ke dunia Terry. Tanpa ragu, Gram meloncat menaiki kereta tersebut dan Terry juga. Alhasil mereka kembali ke dunia Terry. Sesampainya di Groovyland, Terry dikejutkan dengan sikap Gram yang terlihat sedih sambil melihat-lihat seisi Groovyland yang mengingatkannya akan Mary, istrinya. Akhirnya Gram dan Terry bersama-sama membangun kembali Groovyland seperti pada masa kejayaannya, bahkan bersama para Grampis dan satu kerajaan Groovingham. Di akhir film, Terry berhasil membuat semua orang bahagia di taman hiburan Groovyland ini bersama para temannya dari Groovingham dan juga kakeknya yaitu Gram. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.